Hai guys, ketemu lagi di channel Kang Ikang. Kali ini gue akan ngasih 6 informasi panduan jelang pertandingan antara Makedonia melawan Belanda. Oke, tetap semangat guys, gas terus. Rapapau, hai guys, ketemu lagi di channel Kang Ikang. Oke guys, mudah-mudahan teman-teman selalu semangat seperti gue yang ngomongnya semangat kayak gini guys, gitu kan. Dan teman-teman nggak bosan dengan segala keterbatasan dan kemampuan gue dalam menyampaikan gitu ya. Nah, buat yang baru gabung, salam kenal dari Kang Ikang. Semoga kalian nyaman dengan apa yang sajikan nanti. Agak kebelibet, sorry guys. Nah, sekali lagi nih, sebelum kita melanjutkan ke depan, penting artinya teman-teman memahami gitu ya. Gue bukan dewa gitu yang bisa menjamin, ataupun gue bukan siapapun yang bisa menjamin hasil akhir. Bukan. Jadi hasil akhir adalah menurut feeling gue berdasarkan data. Gue hanya menarasikan apa yang gue punya datanya gitu kan, secara dadakan aja gitu loh. Sekarang artinya jangan percaya sepenuhnya dengan prediksi gua gitu loh. Siapa sih yang udah profesional, yang udah ahli pun gitu, yang udah lama komentator bola gitu, belum bisa menjamin gitu, nggak ada bos gitu loh. Jadi sekarang jangan sampai ya netizen yang budiman itu gitu ya, teman-teman artinya menyalahi gua ketika misalkan pilihan gua salah, teman-teman memahaminya salah juga ya. Nggak bisa disalahin juga bos gitu kan. Gua kan cuma ngobrolin bola, nggak ada yang nyuruh teman-teman untuk percaya ke gua, dan nggak ada yang ibarat teman-teman ngelakuin apa di balik itu semua. Kita hanya ngobrolin bola berdasarkan data gitu ya. Jadi nanti teman-teman sekarang konsekuensinya teman-teman seperti apa gitu kan, mendukung siapa gitu kan. Karena di bola ada 3 peluang, menang seri kalah, persentase nanti gue bikin. Nah jadi ibaratnya silakan kalian teman-teman pertimbangkan sendiri gitu ya. Oke ya. Jadi teman-teman supaya memaknai ini adalah informasi data gitu buat pertimbangan teman-teman semua gitu loh. Karena gua bikin data ini nggak sembarangan gitu loh. Gue bikin seakurat mungkin, gue rekap seakurat mungkin, tetapi hasil akhir nggak ada jaminan gitu aja. Tapi teman-teman ngomongnya enak gitu loh. Datanya ini akurat gitu aja. Adapun nanti hasil akhir who knows gitu kan. Ya, jadi ibaratnya seperti itu guys. Jadi supaya enak, kita nyaman gitu kan, energi positif selalu diberikan sama teman-teman semua gitu. Terima kasih yang udah nge-subs gitu kan, terus mendukung konten ini menjadi lebih baik. Ya buat yang baru gabung nih ya teman-teman, langsung aja kita bahas line up. Nah, line upnya seperti itulah gambarannya, teman-teman bisa langsung lihat. Gua nggak ngejelasin line up gitu, ini hanya ilustrasi aja gitu kan, supaya teman-teman memahami. Gua nggak terlalu apal semua pemain gitu ya, karena ini juga ibaratnya konten ini juga kita bikin ibaratnya secepat mungkin supaya bisa menyajikan. Jadi adapun salah koreksi aja guys gitu kan, silahkan komentar gitu kan, koreksi gitu ya. Ini hanya ilustrasi dari gua, mudah-mudahan aja mendekati. Nah seperti itu line up. Nah sekarang kita bahas nih tabel-tabel. Tapi teman-teman harus paham dulu, gue ambil datanya dari sini nih. Seperti biasa, dari 5 partai sebelumnya, ini gue rekap, gue ramu, tas, keluar tabel. Seperti biasa, udah pada apal mungkin yang narasi gue, gitu kan. Screenshot, capture, nah udah tabel keduanya nih, udah, screenshot, capture, biar teman-teman enak nanti ngobrolnya. Terus tabel ketiga, screenshot, capture, jangan lupa. Udah ya, karena itu sebenarnya kalau menurut gue 3 tabel ini nih yang jadi patokan gue kalau misalkan ini ngobrol. Nah sekarang kita lihat, kita bahas ya, kita sini ngobrol gitu ya, walaupun sebenarnya satu arah ngobrol gitu ya. Nanti teman-teman komen lah seperti apa gitu kan, seperti apa, insya Allah nanti gue balasin satu-satu. Nah kita lihat dulu tabel pertama. Ini sejarahnya kalau Austria ini ibaratnya memang dia hanya menang sekali, seri sekali gitu kan, berarti kalah 3 kali. Ukraina menang 3 kali, seri 1 kali, berarti kalahnya 1 kali ya, sama-sama pernah kalah intinya, cuman kebanyakan Austria gitu ya. Ball position agak unggul sedikit itu Austria. Nah terus ngegolin jomplang nih, jadi Ukraina plus 6 ya, karena ngegolin 10, kebobolan 4. Austria itu minus 3 karena ngegolin 3, kebobolannya 6, jadi minus 3. Tapi sebentar guys, gue mastiin suara udah kerekam apa belum. Nah udah. Oke ya, gue hanya memastikan aja tadi. Nah kalau dari tabel pertama ini ya, artinya kecenderungan udah dapat feeling gitu kan, kayaknya Ukraina. Nah kayaknya, sekali lagi kayaknya, bukan pasti, bukan kayaknya.
Coba kita lihat tarik data kedua. Gimana tampilannya? Pop. Nah, tampil kedua ini kecenderungannya Austria. Kenapa? Karena Austria itu kalah cuma di shot on goal sama di mana nih? Gak ada malah. Jadi ibaratnya cuma di shot on goal doang. Selebihnya gitu kan. Ini unggul dari misalkan free kick, unggul Austria, ya kan? Complete pass, unggul Austria. Dangerous attack, nah unggul juga Austria. Jadi dia nih ibaratnya Austria juga ada perlawanan karena memang dia juga menguasai, nanti kalau jalannya pertandingan dia juga bisa menguasai. Jadi kemungkinan artinya tabel kedua ini kecenderungan nih kayaknya Austria nih. Jadi satu-satu posisinya ya. Jadi tabel pertama Ukraina, tabel kedua Austria. Jadi kecenderungannya seperti ini. Tapi nanti hasil ini ya akan berbeda ketika nanti terjadi gol di menit keberapa. Jadi kalau misalkan kita perhatikan sejarahnya guys ya. Tabelnya ini tabel pertama menit pertama sampai 15 ya. Ukraina ngegulin sampai babak pertama itu ibaratnya kalau kita bagi dua. Babak pertama itu Ukraina ngegulin 5. Austria sejarahnya 1. Tapi kan nggak jadi patokan juga ya. Tapi kan kita ada sejarah minimal seperti itu. Lihat ces. Nah, ini Ukraina memimpin nih kalau di tabel gol nih. Jadi kalau misalkan Ukraina ngegulin duluan, wah, bisa tensinya jadi beda. Atau misalkan Austria ngegulin duluan, Austria juga bisa jadi beda nih, bisa merubah tabel nanti sejarahnya bisa beda lagi. Semua kan mengikuti ya, dinamis gitu seperti itu. Jadi kalau tabel ketiga ibaratnya nanti mungkin akan berpihak kepada Ukraina gitu karena dia punya sejarah untuk mencetak gol di menit-menit awal ya kan. Nah, seperti itu guys. Jadi ke tabel 1, tabel 2, tabel 3. Sekarang menurut teman-teman semua udah dapat feeling belum misalkan ini kira-kira ngedukung siapa ya kan? Nah, kalau gue ditanya sekarang gue bingung nih asli gitu kan, seperti apa nih. Nah, nggak bisa ibaratnya langsung dapat gambaran gitu. Ini kembalikan lagi ke feeling lagi ya. Jadi ibaratnya cuma feelingan aja gitu. Tapi datanya seperti inilah, pertimbangkan sendiri. Nah, ini dah tabel keempat guys. Bukti artinya kalau misalkan memang di luar sana pun juga bingung mendukung siapa. Kenapa? Lihat nih angkanya nih, unik. Dia sama-sama saling ngepur ya. Minus 0,25 sama. Nah, minus 0,5 sama, minus sampai minus 1 pun sama. Jadi ibaratnya cuman dari angka ininya agak sedikit lebih diunggulkan Ukraina. Jadi unik ya. Jadi baru ini gue menemukan artinya dua tim yang emang saling ngepur terus angkanya tipis-tipis sama-sama gitu. Nah ini jadi teman-teman ibaratnya sekali lagi teman-teman ibaratnya ya feeling teman-teman sendiri seperti apa. Jadi tabel 1, 2, 3, 4 itu adalah gambaran lah fakta-faktanya gitu kan, supaya teman-teman memahami gitu. Oh ternyata di bola itu ada data, ada fakta. Nah, tapi hasil akhir who knows, nggak ada yang jamin guys. Jadi ibaratnya itu penting buat teman-teman semua. Nah sekarang kalau gue ditanya nih, sekali lagi gue tekankan, gue hanya berdasarkan feeling, narasi berdasarkan data. Jadi dadakan gitu kan, narasi gue dadakan guys, cepet ini supaya kita singkat jelas padat. Guys gue seperti ini. Kalau ditanya sekarang, gue kasih ini aja deh. Nih tabel hitungan gue, persentase Ukraina menang seri kalah. Kenapa gue tulis Ukraina duluan? Karena memang kan karena berdasarkan data ini adalah Ukraina yang diunggulkan walaupun sedikit. Nah ini dia nih hitungan gue nih rumusnya guys. Ukraina menang 34,4%, seri 33,6%, kalahnya 32%. Berarti 32% itu adalah milik Austria. Jadi kalau misalkan di persentase tipis, cuma 2% doang selisihnya, 2,4 selisihnya. Nah ini kan terbukti, artinya gue bingung kalau misalkan ditanya siapa yang menang. Nah sekarang kalau misalkan gue nyebutin salah satu tim dengan skornya, jangan dipercaya sepenuhnya, jangan. Ibaratnya gue cuma pilihan gue sendiri gitu ya, bebas aja. Kalaupun salah juga gue nggak rugi apapun. Kalau teman-teman bener pun juga nggak ada efeknya apa ke gue gitu kan. Tetapi yang penting gue melengkapi aja konten ini gitu guys. Jadi gue memberikan dukungan. Kalau kali ini gue kecenderungannya entah kenapa gitu, mungkin Austria gitu ya. Skornya berapa? Skor tipis kali ya gitu kan, 1-0 aja deh gitu kan. 1-0 itu kayaknya juga sengit gitu ya, maksudnya skor tipis mungkin aja 1-0 gitu ya, seperti itulah. Jadi itu cuma sekedar gua feeling gua doang. Kalaupun feeling gua salah ya bebas aja, tapi teman-teman jangan langsung memahami kalimat gue ini bakal terjadi 100%. Nggak ada siapa yang bisa jamin bos gitu. Gue bukan siapa-siapa,
Ya kan, komentator bola ataupun yang profesional juga sekarang ditanya juga siapa yang bisa menjamin, nggak ada gitu loh, apalagi gua ya kan, orang kecil, orang jelata gitu guys. Jadi jangan sampai nanti nyalain gua ketika teman-teman salah mengambil feeling gitu ya. Ini silakan itu teman-teman sendiri gitu, resiko teman-teman sendiri gitu, nggak ada yang nyuruh juga untuk percaya sepenuhnya sama gua. Yang penting nih teman-teman percaya sama data rekapan gua, pertimbangannya itu aja. Jadi ibaratnya gue bikin seakurat mungkin ya, itu seperti itu. Jadi tapi hasil akhir nggak ada yang tahu bos gitu, who knows ya. Jadi teman-teman harus menyikapi seperti itu. Jadi gue cuman sekedar melengkapi aja ya. Mudah-mudahan teman-teman ya, artinya memaklumin semua yang ada selama ini gitu ya. Tapi insya Allah konten ini akan terus berkembang ke depan gitu kan, lebih baik ke depan. Kalau misalkan teman-teman merasa konten ini bermanfaat gitu kan, gue memberikan energi positif buat terus ngobrolin bola gitu kan, kasih gue semangat, energi gue tambahan nih dengan klik subscribe, like gitu kan, dan komen gitu, supaya gue makin semangat gitu kan. Kelihatan teman-teman support gue, mendukung. Insya Allah nanti, wah insya Allah kita akan terus ngomongin bola guys, nggak cuma di Euro, nanti liga-liga Inggris gue insya Allah bikinin buat teman-teman semua. Berikan gue energi tambahan, subrek. Nah, terima kasih guys yang udah subrek gitu kan. Aktifkan notifikasinya guys, karena gue bakal ngirim itu ya tiba-tiba, nggak ngejadwal juga gitu guys, karena ini kejar tayang juga ya, tiap hari ada gitu. Melelahkan sebenarnya, tapi gue semangat dengan teman-teman yang selalu menantikan konten dari gue gitu. Alhamdulillah, terima kasih gitu guys ya. Nah, jadi sekali lagi artinya mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan narasi, data ataupun rekapan gua ya kan. Gua udah berusaha semaksimal mungkin buat teman-teman semua gitu kan. Dan nantikan terus video-video dari gua. Sekali lagi mudah-mudahan kita terus bersama, saling melengkapi dan saling membutuhkan. Kira-kira itu aja guys. Terima kasih udah nonton video gua gitu kan. Subrek ya. Makasih ya guys, hatur nuhun. Assalamualaikum. Rapapau.